Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan PT Kombi Logistik Indonesia yang berada di Yogyakarta. Adapun anggota kelompok saya yaitu antara lain saya sendiri Anissa Fitriani, Ainil Marzuki, Muhammad Sisabilah Siregar, Chandra Cahya Saputri, dan Merna Devilia Gerda Munoro. PT Kombi Logistik Indonesia merupakan perusahaan freight forwarding yang berdiri pada tahun 1991 yang dimiliki dan dioperasikan secara lokal namun berjangkauan internasional. PT Kombi Logistik di Yogyakarta berdiri pada tahun 2020, alamat Ruko Paris Square nomor 10, Druwo Bangunharjo, Kecamatan Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188, berbasis internasional yang melayani ekspor dan impor dengan moda udara dan laut. PT Kombi Logistik Indonesia memiliki layanan pengangkutan udara, layanan kargo laut, logistik angkutan udara, layanan bea cukai, layanan penanganan pelabuhan, layanan pergudangan, pengepakan, pemindahan dan transportasi layanan dan lain-lain. PT Kombi Logistik ini sudah memiliki izin atau sertifikat dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional, yaitu IATA. Moda pengiriman PT Kombi Logistik Indonesia melalui udara dan laut. Moda udara PT Kombi Logistik terakreditasi IATA dan selama bertahun-tahun memiliki hubungan yang sangat baik dengan maskapai penerbangan dengan melayani kebutuhan klien dengan 32 maskapai yang datang online dari dan ke Jakarta dan juga 22 maskapai offline, pengiriman kargo ke seluruh dunia, pengiriman barang bergerak cepat di seluruh dunia, kapasitas dan permintaan dapat berubah dalam sekejap mata, sehingga sangat penting untuk memiliki mitra yang memberikan stabilitas dan keandalan untuk menjaga integritas total rantaian pasokan penerbangan di perut pesawat komersial atau memerlukan pesawat kargo khusus untuk memindahkannya. Udara inbound dan outbound. Tugasnya melakukan proses pergerakan barang melalui berbagai tahapan yang terlibat. Yang pertama, proses pengiriman internasional, bea cukai, transportasi domestik, dan pengepakan dan penyimpanan. Moda laut memiliki kontrak layanan dengan beberapa jalur pelayaran utama untuk tujuan utama dengan volume tertentu, dapat menawarkan harga yang kompetitif untuk setiap pengiriman, menerima pengiriman barang dan pengiriman prabayar untuk sebagian besar tujuan. Dalam menangani impor laut, perusahaan menyediakan tarif angkutan laut dari belahan dunia manapun. Perusahaan menangani impor sementara dengan mengkhususkan diri pada barang pameran, peralatan eksplorasi minyak, serta kargo proyek. Venus laut, inbound dan outbound, tugasnya melakukan proses penggerakan barang melalui berbagai tahapan yang terlibat. Yang pertama, proses pengiriman internasional, bea cukai, transportasi domestik, pengepakan dan penyimpanan barang. Gudang dan logistik PT Kombi Logistik Indonesia. Aktivitas gudang yaitu menyimpan dan distribusi, mengait, menyilang, paletisasi,
penyegelan, penyortiran, penyimpanan dan transshipment, kontrol kualitas, manajemen pesanan dan stok, memilih menu. Kemudian penyimpanan barang di gudang pabean. Penyimpanan barang di gudang pabean di banyak fasilitas gudang on time, perusahaan ini melakukan aktivitas gudang di dalam gudang pabean. Artinya, kami dapat mengelola barang baik yang beredar bebas maupun tidak, milik pihak ketiga, dan tetap bertanggung jawab kepada bea cukai atas barang yang disimpan di gudang. Penyimpanan barang di gudang pabean memiliki banyak keuntungan seperti tidak membayar bea masuk dan PPN terutang untuk barang yang disimpan di gudang. Adapun SOP kargo domestik yaitu menerima barang kiriman. Kemudian barang kiriman dilakukan penimbangan barang, kemudian membuat bukti timbang barang. Setelah bukti barang sudah ada, dilakukan pemeriksaan dokumen yang diperlukan. Kemudian pihak kargo mengeluarkan surat pemberitahuan isi dan pengirim mengisi surat muatan udara. Setelah itu dilakukan proses pembukuan barang sesuai tujuan. Kemudian dibuatlah para manifest dan didistribusikan ke bagian gudang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan silang di gudang. Setelah dilakukan pemeriksaan silang, kemudian barang dikirimkan ke stasiun tujuan. Sedangkan SOP kargo impor yaitu kargo diturunkan dari pesawat dan dibawa ke breakdown area. Setelah di breakdown area, kargo dilakukan proses pemisahan dan dilakukan proses pencatatan airwheel bill. Setelah itu, kargo akan disimpan di import warehouse atau acceptance import untuk pemeriksaan fisik kargo dan dokumen-dokumennya. Setelah itu, pihak warehouse operator akan mengirimkan NOA atau Notice of Arrival kepada konsigni. Saat konsigni mengambil kargo, konsigni dikenal biaya sewa gudang. Setelah konsigna menyelesaikan pembayaran, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan bea dan cukai. Selain itu, ada persyaratan administrasi jasa PT Kombi Logistik berupa dokumen domestik dan internasional. Adapun dokumen domestik antara lain expense, outgoing, incoming, dan dokumen processing. Sedangkan dokumen internasional berupa acceptance, movement, transit, dokumen processing, dan rush handling. Nah, PT Logistik Indonesia ini juga telah mendapatkan sertifikat kerjasama. Adapun beberapa dokumentasi yang kita lakukan dari wawancara dengan manajer dari PT Kombi Logistik Indonesia yang berada di Yogyakarta. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.